Di tahun yang baru ini, kita akan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Youth Online Service. Namun sebelumnya, saya ingin memberitahukan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya langsung di gereja ataupun melalui rekening yang tertera di layar. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati, Youth Online Service bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti para penjaga yang mengharapkan fajar pagi, begitu kami juga Tuhan, rindu untuk selalu ada di dekat dengan-Mu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Mengikut awan ke laut, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi sebagai ungkapan rindu kita, bahwa kita rindu untuk melekat dengan Dia, lekat dengan hati Tuhan dalam hidup kita. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwa
Tuhan yang terlebih besar dalam hidup kami. Engkau gak pernah terlambat nolongin kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami dalam setiap hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia menjagaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan
Shalom semuanya, senang hari ini bisa sama-sama kembali di Youth Online Service. Hari ini Minggu tanggal 16 Januari, Youth Online Service pertama tahun ini. Ya, setelah 2 minggu ke belakang Youth Online Service ditiadakan, istirahat sejenak. Namun saya percaya juga teman-teman semua boleh bergabung di ibadah Minggu pagi yang biasa Kalvari adakan. Dan hari ini sudah ada kembali Youth Online Service di tahun 2022. Setelah kita tadi menaikkan pujian syukur di dalam nyanyian-nyanyian yang tim worship sampaikan, juga teman-teman Bapak Ibu semua juga naikkan, tiba saatnya hari ini kita mendengar pesan firman Tuhan. Ada yang rindu untuk dengar pesan firman Tuhan? Saya berharap berdoa di tempat ini, teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara memiliki kerinduan untuk mendengar suara Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan terdapat di Ulangan 31, Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa pesan firman Tuhan buat kita hari ini? Kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih hari ini Tuhan. Kami ada di tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah Youth Online Service. Dan setelah kami menaikkan puji-pujian barusan, tiba saatnya kami untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Apa yang mau Tuhan sampaikan, nyatakanlah itu ya Bapa. Melalui mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini yang terbatas. Tapi kuat kuasa Allah Roh Kudus yang luar biasa, yang tidak terbendung, tidak terbatas oleh apapun, yang menyatakannya buat hamba-Mu dan buat kami semua hari ini. Sehingga berkat pesan firman Tuhan boleh tersampaikan dan kami menerima berkat itu. Siapapun di antara kami yang mendengarkannya, biar Tuhan yang berbicara buat kami masing-masing di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tadi firman Tuhan sudah dibaca di Ulangan 31 ayat yang ke-6. Berbicara tentang bagaimana ada tujuan Allah. Ada tujuan Allah yang besar, yang luar biasa, daripada hanya berfokus kepada masalah. Ulangan 31 ayat yang ke-6 merupakan satu gambaran buat kita bagaimana Allah punya tujuan buat setiap orang percaya. Pada saat itu konteksnya buat Israel, dan di bagian itu juga ada permasalahan yang dihadapi oleh orang Israel. Apa isinya? Nanti kita akan jabarkan, kita akan mendengar satu-satu bagian ini. Namun hari-hari ini saya akan mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat dan berpikir kembali gitu ya. Situasi-situasi saat ini tuh gampang berubah. Situasi-situasi saat ini tuh membawa kita seolah-olah kita nggak mampu untuk melewati. Apalagi ada hal yang unik yang terjadi buat kita semua mengalami di 2 tahun terakhir ini. Satu kejadian yang tidak pernah terfikirkan. Gitu ya, satu kejadian yang nggak pernah kebayang. Satu kejadian yang tidak pernah kita alami sebelumnya, yang tiba-tiba semua hening, semua sepi, apalagi ketika pandemik di awal-awal tahun 2020 itu, semua berubah, di jalanan berubah, di perkantoran, pertokoan, sekolah, libur, ya puji Tuhan minggu-minggu ini sudah, bukan libur, sorry, dialihkan ke rumah belajarnya. Dan puji Tuhan minggu-minggu ini, teman-teman yang sekolah sudah kembali ke sekolah setelah mungkin 1 tahun, 2 tahun tidak berada di bangku dan meja sekolah. Tapi minggu-minggu ini pemerintah sudah izinkan untuk kembali sekolah. Dan ternyata 2 tahun ini menjadi masa yang berat. Saat ini puji Tuhan kondisi semakin membaik. Vaksin sudah ada. Ya teman-teman yang belum vaksin saya ngajak untuk vaksin supaya daya tahan tubuh kita lebih baik. Dan masker masih tetap digunakan. Lucu juga ya ketika teman-teman sekolah yang biasa nggak pakai masker sekarang dulu pakai masker. Ketika ke pasar, jalan-jalan pakai masker. Tapi itu hal yang harus kita lakukan di saat-saat ini. Nah, 2 tahun ini kita menerima hal-hal yang cukup berat, bingung, bahkan gak sedikit orang juga yang stres karena perubahan itu. Ada juga orang-orang yang mengindikasikan gejala-gejala mulai depresi. Mulai depresi karena hal-hal berat itu nggak biasa. Intinya apa? Ada ketidaksiapan. Ada ketidaksiapan di antara kita untuk menghadapi perubahan di saat-saat ini, khususnya di masa pandemi. Dan sepertinya tema-tema pandemi pun terus menjadi bagian kita hari-hari, dan bersyukur jika di antara kita yang sudah mulai adaptasi. Adaptasi dengan kondisi yang baru ini, ketika sistem berubah, pekerjaan berubah, pendidikan berubah sistemnya,
bahkan juga di hari-hari kita berubah, di ibadah pun kita berubah. Dan semuanya itu mendorong kita untuk kita siap. Karena pribadi yang siap untuk melihat perubahan-perubahan itu adalah pribadi yang akan bertahan. Pribadi yang nggak siap ya teman-teman, kita semua yang nggak siap di dalam perubahan-perubahan ini nggak akan bertahan. Hanya akan hidup dalam keluh kesah, hanya akan hidup dengan ucap-ucapan yang semerta-merta hanya menjelek-jelekan karena beratnya beban hidup. Bahkan juga nggak jarang malah mengakibatkan kepada kondisi yang tidak percaya sama Tuhan. Nah ini yang hati-hati sekali. Sebab siapapun di antara kita, ketika kita nggak mampu untuk menghadapi sesuatu hal, kita sedang mempertanyakan kekuatan dan kuasa Tuhan. Apalagi kita orang percaya. Oke, apalagi kita orang percaya. Apakah kondisi pandemi ini mendorong kita untuk kita semakin mempercayai Tuhan? Atau justru membuat kita semakin loyo nih? Karena tadi nggak siap, akhirnya menggerutu dan mempertanyakan segala sesuatunya. Nah hari ini firman Tuhan luar biasa. Menyatakan bahwa hanya kekuatan Tuhan saja yang ada buat kita. Kekuatan Tuhan saja yang akan melingkupi kita untuk kita siap menghadapi segala hal yang terjadi. Pesan hanya kekuatan Allah saja yang mampu, itulah yang disampaikan oleh Musa tadi ketika kita baca di Ulangan 31 kepada orang Israel secara umum dan secara khusus kepada Yosua. Saat ia berada di masa-masa akhir hidupnya, Musa menyampaikan pesan ini. Ayat yang ke-6 tadi ketika katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita akan mundur ke ayat yang pertama supaya kita lihat secara konteks keseluruhan kenapa ayat ini ada gitu ya. Yosua di Ulangan 31 ayatnya yang ke-1 dan ke-6. 1-6 firman Tuhan berkata, kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak lagi dapat giat. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka seperti, saya ulangi, melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang menjadi kekuatan kita saat ini? Di masa-masa berat ini? Apa yang menjadi kekuatan kita di saat sulit saat ini? Seberapa yakin bahwa ada penyertaan Tuhan buat kita? Ketika kita flashback ke belakang gitu ya, melihat hari-hari ke belakang sampai dengan adanya kita saat ini, seharusnya kita tidak pernah takut ya Bapak Ibu teman-teman semua. Seharusnya kita tidak pernah gemetar karena kita meyakini ada Tuhan yang menyertai kita. Namun nyatanya gak jarang juga kita mempertanyakan ya, karena kondisi, karena keberadaan, sulit di sekolah, sulit di pekerjaan, di rumah tangga ada masalah. Bahkan di hari-hari kita menemukan teman-teman yang seolah-olah kok aneh gitu ya, kok gak membuat kita damai sejahtera atau menemukan konflik-konflik dimanapun gitu ya. Dan mempertanyakan ini apa sih? Ya nggak jarang itu ditemukan buat kita semua selama kita masih hidup di dunia ini, banyak gitu ya pertanyaan-pertanyaan. Tapi satu hal yang pasti yang harus kita yakini bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dan ini yang sedang Musa sampaikan, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Ketika Musa di akhir hidupnya, dia menyampaikan pesan dengan penuh keyakinan untuk orang Israel sebelum menyeberang masuk ke tanah perjanjian. Dia menyampaikan pesan ini bahwa ketika Musa telah memimpin bangsa Israel lebih kurang 40 tahun, dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa saja saat itu sangat populer namanya. Tapi Tuhan izinkan dia tidak menginjak tanah perjanjian itu. Gimana gitu ya perasaannya, seolah-olah dia udah punya rancangan besar gitu ya, visi besar, tapi Tuhan gak izinkan. Namun Musa tidak berkecil hati.
Dia meyakini bahwa tujuan Tuhan buat Israel itu akan tergenapi di depan. Bukan melalui Musa, tapi melalui Yosua. Dan dengan penuh keyakinan, ini yang Musa sampaikan di masa akhir hidupnya sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, untuk menyatakan, ayo kalian Israel, di bawah pimpinan Yosua, akan sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Akan sampai kepada tujuan Allah buat Israel. Jangan takut, jangan gemetar. Karena Musa melihat betul bahwa penyertaan Tuhan 40 tahun ke belakang ketika Israel ada di padang gurun. Ketika setelah keluar dari Mesir, Musa tahu betul bahwa Allah itu menyertai mereka. Musa tahu betul tujuan Tuhan buat Israel. Sehingga ia penuh keyakinan sebelum dia mati, dia katakan bahwa ini loh yang akan terjadi di depan. Bahwa Israel akan menyeberang sungai itu. Israel akan mengalahkan bangsa-bangsa, orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu. Dan itu semua terjadi bukan karena kuat dan gagah Musa. Bukan juga kuat dan gagah Yosua yang akan memimpin berikutnya. Bukan juga kehebatan Israel. Tetapi karena ada Tuhan yang punya tujuan buat Israel. Ada Tuhan yang punya tujuan buat umat yang dikasihinya. Ada Tuhan yang punya tujuan buat umat pilihannya. Hari ini buat kita juga sama ya teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kita diciptakan ini punya tujuan dari Tuhan. Allah itu pasti punya rancangan buat kehadiran Bapak, Ibu, Saudara. Allah punya tujuan, punya rancangan buat teman-teman anak muda. Dan rancangan Allah itu yang sudah disiapkan jauh dahulu kala, sebelum kita ada, Tuhan sudah menyediakan plan ke depan buat Andri, buat teman-teman semua yang dengar firman Tuhan hari ini. Dan tujuan Tuhan itu pasti terlaksana. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang kan, apa tujuan Tuhan buat kita? Gitu ya. Apa rancangan Tuhan buat kita? Ini waktu yang istimewa buat teman-teman, apalagi anak-anak muda gitu. Kadang-kala diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan, apa tujuan Tuhan buat saya? Ini waktu yang tepat untuk teman-teman melihat diri ini, tanya sama Tuhan, jalin hubungan sama Tuhan untuk tahu apa tujuan Tuhan buat saya. Kenapa saya ada? Dan ketika tahu dari Tuhan, kita akan fokus ke depan untuk melihat hal itu. Musa ketika dia tahu tujuan Tuhan buat dirinya untuk membela bangsanya itu, bangsa Ibrani, umat Ibrani, untuk membela Israel sampai keluar dari Mesir, dia tahu bahwa ada visi yang Tuhan beri buat dia untuk membawa Israel kembali ke tanahnya, menduduki Kanaan di sana, ke negeri perjanjian yang disampaikan oleh Allah kepada leluhurnya Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Musa. Dan itu terjadi. Walaupun pada faktanya Musa nggak sampai ke sana. Tapi kita percaya Musa sangat-sangat tahu tujuan Tuhan. Sehingga ia delegasikan kepada Yosua yang sudah terlebih dahulu bersama-sama dengan dia. Jadi hari ini teman-teman semua, apapun ketakutan kita, apapun hal yang merintangi kita, firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nggak ada yang lain. Sekarang waktunya bagi bangsa itu, ya tadi orang Israel, untuk berani di dalam Tuhan, tidak takut dan gentar. Selama ini bergantung kepada Musa, namun selepas ini mereka harus bergantung sepenuhnya kepada Yosua yang ada dan tentunya kepada Tuhan. Sehingga ketika Musa sudah berlalu dari situ, tetapi Tuhan tidak pernah berlalu. Sekali lagi, ketika Musa sudah berlalu daripada orang-orang Israel dan dari tempat itu ketika dia harus meninggal, tapi Tuhan tidak pernah berlalu. Tuhan selalu ada menyertai Israel. Satu yang pasti, Tuhan tidak pernah tergantikan. Musa tergantikan oleh Yosua, tapi Tuhan tidak pernah tergantikan. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang Israel dan tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini buat kita pun sama. Musim terus berganti. Bahkan bisa saja ya kita punya teman berganti, rekan bisnis berganti, rekan pelayanan berganti, tim di pekerjaan, di sekolah berganti, siapapun berganti, waktu terus berlalu. Udah tanggal 16 Januari aja gitu ya, perasaan baru kemarin Natalan. Udah 2 tahun aja nih COVID, perasaan baru kemarin ada pandemi. Udah Omicron aja muncul gitu sekarang ya. Perasaan kemarin baru Delta lah, apalah, udah banyak sekali. Itu sangat-sangat dinamis. Perubahan itu sangat-sangat cepat. Nah, satu yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah.
Tuhan yang memimpin umat Israel, Tuhan yang memimpin Musa, Tuhan yang sama juga yang akan memimpin kita, yang akan menuntun kita, yang akan menolong kita. Hanya milikilah keyakinan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang pertama buat kita semua, ayo milikilah selalu keyakinan bahwa ada penyertaan Tuhan. Supaya kita kuat dan teguh gitu ya, supaya kita siap menghadapi hari-hari di depan. Anak-anak muda gitu, buat kita masih panjang usia teman-teman semua sekarang yang masih SMP, SMA, kuliah ya, usia-usia muda, masih panjang perjalanan yang Tuhan beri buat kita. Yakini penyertaan Tuhan. Itu pasti. Buat Bapak Ibu Saudara semuanya pun yang saat ini diizinkan Tuhan sudah masuki usia-usia yang istimewa yang Tuhan beri buat kita. Yakini juga penyertaan Tuhan itu pasti sampai hari tua kita. Sampai putih rambutmu, bahkan sampai Tuhan nanti memanggil kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu, ayat yang ke-6, yang A di Ulangan 31. Janganlah takut, janganlah gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan itu pasti. Ya, saat ini yang ragu dalam hati kita, dalam diri kita, coba katakan, penyertaan Tuhan pasti. Katakan saat ini, penyertaan Tuhan pasti. Itu pasti. Sehingga apapun yang menjadi ketakutan kita, buang itu. Ada Tuhan yang menyertai kita. Filipi 4, ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa? Kekuatan kita? Kekayaan kita? Bukan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang kita takuti? Masalah apa yang kita hadapi saat ini? Apa yang di depan mata kita membuat kita gentar dan takut? Ingat penyertaan Tuhan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Allah lah yang akan memenuhi segala keperluan Bapak Ibu teman-teman semua di dalam Yesus Kristus. Bagian yang kedua, firman Tuhan dikatakan juga Matius 6 ayat yang ke-26 tentang penyertaan Tuhan yang pasti itu berkata seperti ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai ya. Burung-burung tuh nggak buka ladang pertanian gitu ya. Dia nggak nanam padi, nggak nanam jagung, nggak punya sawah gitu ya mereka itu. Tapi lihat firman Tuhan luar biasanya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Nggak ada ya. Si burung-burung itu panen gitu ya. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Sekali lagi. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di mana? Yang di sorga. Bukankah, Youth of Calvary, jemaat gereja Baptis Indonesia Calvary, teman-teman semua Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan hari ini, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini harusnya menjadi satu peringatan buat kita, teguran buat kita. Burung-burung yang nggak punya sawah, yang nggak punya ladang, yang nggak punya benih, yang nggak nanam jagung, yang nggak nanam padi, nggak nanam gandum, tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita dikatakan anak-anaknya jauh melebihi burung-burung itu. Jadi masalah apapun, ketakutan apapun, ketika kita yakin ada penyertaan Tuhan yang pasti, Tuhan cukupkan segala sesuatunya buat kita. Amin. Tuhan cukupkan segala sesuatunya buat kita. Yang Tuhan tuntut itu kan ini nih, hati kita. Sejauh mana kita bergantung sama Dia. Sejauh mana kita mengandalkan Dia. Mazmur 23 ayat yang keempat. Ini keyakinan penulis Mazmur ya. Mazmur 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam masalah banyak, dalam kekelaman gitu ya. Sekalipun aku berjalan dengan kondisi yang berat, kondisi apapun, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Wah ini ya, sekalipun ada masalah di pekerjaan, lagi ribut sama pacar, enggak ya, lagi masalah sama teman-teman, lagi ada konflik yang nggak baik di keluarga, lagi ada hal-hal yang tidak mengenakan dihadapi di depan, sekalipun apapun yang datang kepada kita yang membuat kita merasa ada masalah, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Nggak cuma itu, gembala yang baik dinyatakan oleh penulis Mazmur, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dari bagian-bagian firman Tuhan ini memberitahu kita bahwa penyertaan Allah itu sudah terbukti dan ada. Bukan cuma saat ini, ribuan tahun lalu. Di masa Daud, di masa Nuh, di masa Abraham. Berapa ribu ya? Saya nggak tahu. Kalau ngitung Alkitab mungkin 4.000 tahun lebih gitu ya.
masuk di masa murid-murid Yesus, masuk di masa rasul-rasul, ya murid-murid Yesus, masuk di masa pengabaran Injil, masuk di masa bapak-bapak gereja. Sampai dengan kita saat ini tuh, penyertaan Tuhan itu, penyertaan Allah itu pasti. Sudah banyak jutaan orang, mungkin miliaran orang merasakan yang namanya penyertaan Tuhan. Hari ini pun buat kita sama. Tujuan Tuhan lebih besar daripada masalah yang kau hadapi. Penyertaan Tuhan itu ada. Bagian yang kedua, buat kita, ketika kita meyakini ada penyertaan Tuhan yang pasti, ada juga rancangan Allah bagi kita. Ulangan 31 ayat 6b yang tadi dikatakan, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, kuatkan teguhkan hatimu, jangan takut dan gentar, Tuhan menyertai engkau. Di bagian pertama, Tuhan penyertaannya pasti. Yang bagian berikutnya katakan, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Ada rancangan Allah buat kita. Ya, ada rancangan Allah buat kita. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa orang Israel yang tadi tidak akan ditinggalkan Tuhan. Israel tidak akan dibiarkan Tuhan. Yosua dan Israel ada dalam rancangan Tuhan. Seperti tadi yang di awal-awal saya sampaikan gitu ya, di firman Tuhan ini. Sekalipun saat itu mereka belum melihat apa yang akan dihadapi. Mereka belum nyebrang ke tanah Kanaannya. Namun jauh daripada itu semua, ada rancangan bagi Israel. Israel belum tahu ya apa yang dihadapi. Setelah itu baru ya di kitab Yosua kita menemukan bagaimana ada bangsa-bangsa besar di sana, orang-orang besar, sehingga Yosua mengatur strategi untuk bisa menguasai tanah itu nanti. Tapi sebelum ke sana mereka belum tahu. Namun satu hal yang pasti, tanah perjanjian itu mereka yakini itu rancangan Allah buat mereka. Termasuk juga kita saat ini bisa jadi antara kita pun nggak tahu gitu ya rancangan Allah itu apa, atau saat ini kita nggak tahu, kita capek kerja, capek kuliah. Kita capek cari uang, kita capek beraktivitas, capek di manapun banyak lah ya. Sekarang kalau ngobrol itu apa yang menyebabkan capek? Wah, kayaknya semua aktivitas tuh bikin capek gitu. Capek pikiran, capek perasaan, capek fisik. Terus sekarang kalau saya ngobrol-ngobrol, kalau semuanya capek terus ngapain gitu ya? Kok capek semua gitu. Tapi itu faktanya. Banyak yang kita menghadapi capek dengan segala situasi dan kondisi. Nah, kalau mempertanyakan itu kan akhirnya kita nanya Tuhan, kenapa? Saya hari-hari ini menghadapi banyak hal itu. Bisa saja di antara kita saat ini nggak tahu kenapa. Kenapa saya harus kuliah? Kenapa saya harus belajar? Kenapa saya harus pilih universitas ini? Kenapa saya harus melayani Tuhan? Kenapa saya harus baca Alkitab? Sekarang gereja kan punya program banyak ya. Baca Alkitab tiap hari. Nggak tahu seberapa banyak teman-teman yang gabung di situ. Kenapa harus baca Alkitab tiap hari? Kenapa saya harus saat teduh? Kenapa harus ikut ibadah? Kenapa harus jam doa? Kenapa harus ikut Youth of Calvary? Kenapa harus ada persekutuan? Kenapa harus ada komsel? Dan sebagai banyak hal. Bisa saja mempertanyakan. Saya nggak tahu ya, teman-teman yang tahu semua. Tetapi, di depan sana, yang satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat teman-teman. Firman Tuhan dikatakan seperti ini. Di dalam 1 Korintus 15, ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, jangan goyah. Ayo terus dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun yang kita lakukan itu nggak sia-sia. Apalagi ya kita hidup dengan pengenalan akan Tuhan, melayani Tuhan dimanapun. Saya nggak cuma berkata di gereja, di sekolah mungkin, di perkuliahan, tempat kerja, aktivitas hari-hari masyarakat. Apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, untuk Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan berikutnya dikatakan di Lukas 2, ayat 10. Mazmur 3 ayat 5-6 berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Apapun yang kita lakukan, percaya ada rancangan Tuhan buat kita. Dan kita akan melihat ketika Tuhan punya tujuan buat hidup kita, kita akan memiliki terus di depan ya perjalanan ini kekuatan, damai sejahtera, pimpinan Tuhan buat kita. Hidup kita tidak akan sia-sia. Amin. Itu hidup teman-teman anak muda tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, tidak akan sia-sia kehidupan ini. Kita ada karena Allah punya rencana besar buat kita. Amin. Allah punya rencana besar buat kita. Jangan fokus kepada problem yang sedang terjadi, jangan fokus kepada masalah yang sedang terjadi.
Fokuslah kepada rencana Allah yang besar untuk kita. Coba kita ubah ya penglihatan kita. Jangan cuma ke masalahnya aja, tapi lihat Allahnya yang besar. Dan kita akan melihat pribadi-pribadi di antara kita. Saya, Bapak Ibu, teman-teman semua dengar firman Tuhan hari ini akan melihat ke depan bahwa rancangan Tuhan, tujuan Tuhan itu pasti buat kita. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman hari ini. Bersyukur bersama. Di Youth Online Service minggu ini kami mendengar dan melihat kembali begitu luar biasanya Tuhan yang punya rancangan buat kami, punya tujuan buat kami, punya hari depan buat kami. Hari ini hamba berdoa Tuhan, jikalau ada di antara kami anak-anak muda ataupun siapa di antara kami yang belum tahu, yang nggak ngerti apa rancangan Tuhan buat kami, apa tujuan Tuhan buat kami, hamba berdoa Roh-Mu yang kudus yang menyampaikan itu secara pribadi buat teman-teman semua. Sehingga teman-teman di Youth of Calvary, bahkan setiap siapapun kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, akan meyakini dalam hidup kami ada tujuan Tuhan, ada rancangan Tuhan buat kami. Dan kami kembalikan itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Dengan setiap keberadaan yang ada. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Berbicaralah selalu buat kami Bapa. Kami siap untuk terus dipakai Tuhan. Dan kami siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Bersama dengan kekuatan Tuhan saja. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman hari ini. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari kita berdoa, bersyukur untuk ibadah hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur bersama, berterima kasih. Karena waktu yang Tuhan beri buat kami, Tuhan izinkan kami memuji, meninggikan nama Tuhan di Youth Online Service hari ini. Biar Tuhan yang menerima setiap pujian kami, syukur kami, bakti kami di hari ini Bapa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu saja. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Mohon pimpinan, penyertaan daripada Tuhan saja yang hadir senantiasa di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami kembali ke sekolah kami besok, ke pekerjaan kami, ke perkuliahan kami, aktivitas kami, rumah tangga kami, semuanya berada di dalam pimpinan dan cinta kasih Tuhan. Kami percaya ada berkat daripada Allah Bapa yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, ada kasih dan sukacita dari Yesus Kristus Tuhan yang kami percaya, yang nyata dalam kehidupan kami. Dan pimpinan, tuntunan, kehadiran Allah Roh Kudus itu yang membawa kami, menuntun kami dalam apapun yang kami lewati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri ibadah hari ini. Haleluya, amin.